Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang sang pemburu. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @cerita_sisi_kanan. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya, sudah ada di link deskripsi ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kematian ayam-ayam di dalam kandang secara misterius telah meresahkan banyak warga. Para peternak ayam mulai panik. Sejumlah peneliti telah diterjunkan dan memang ada indikasi bahwa memang banyak penyakit yang menyerang. Namun, ada hal yang janggal dari hasil penelitian ini. Memang benar, ada sedikit kejanggalan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh tim peneliti. Di suatu wilayah, 90% memang ditemukan adanya penyakit pada ayam. Namun, tampaknya ada 10% penelitian yang menunjukkan ayam yang mati akibat faktor X ataupun faktor yang tidak diketahui. Namun karena penanganan yang harus cepat dilakukan, maka faktor X tersebut diabaikan. Penanganan pun langsung dilakukan oleh Dinas Peternakan dan beberapa instansi terkait. Alhamdulillah, Dinas Peternakan bekerja dengan sangat baik, sehingga Indonesia tidak sampai berkurang stok ayamnya. Baik ayam kampung maupun ayam broiler, tetapi ada satu hal yang mungkin masih dirasakan atau banyak yang enggan untuk membahasnya, yaitu faktor X. Sejumlah 10% yang menyebabkan ayam-ayam berkelimpangan. Banyak yang skeptis ataupun yang tidak mempercayai cerita ini. Malah menurut saya itu adalah hal yang bagus. Namun nyatanya, semakin lama semakin banyak orang yang mempercayai adanya makhluk yang merugikan peternakan ayam ini. Sedangkan saya menyebutnya demit darah. Salah satu demit primitif yang mungkin berusia 7.000 tahun atau bahkan lebih. Atau ada perkiraan lain yang saya pikirkan. Makhluk ini adalah peliharaan dari bangsa jin yang secara brutal menyerang peternakan manusia. Orang dari Eropa sering menamai makhluk ini chupacabra. Atau di beberapa kepercayaan mereka, banyak juga yang mengaitkan dengan sosok werewolf. Mau tahu selengkapnya? Simak beberapa investigasi yang dilakukan oleh tim maupun perseorangan dari puluhan peternakan ayam. Semua sudah saya rangkum menjadi sebuah cerita. Mari kita simak cerita berikut ini. Kisah bermula dari peternak muda bernama Mas Rizky. Beliau kaget karena tiba-tiba ayamnya banyak yang mati di kandang. Ayam broiler berjumlah 100 ekor itu mati mengenaskan. Bangkai ayam yang mati tersebut terlihat sangat kurus, serta seperti ada luka cakaran. Mas Rizky yang mengira wabah ini adalah wabah flu burung langsung menjauhi kandang dan bergegas untuk mandi setelah sampai rumah. Setelah mandi, Mas Rizky segera menelepon Dinas Peternakan setempat. Sebentar kemudian, Dinas Peternakan beserta dokter tiba di lokasi. Mereka segera memasuki area kandang dan menyeterilkan seisi kandang. Pada saat kegiatan penyemprotan dilakukan, salah satu petugas melihat sekelebatan bayangan hitam mirip anjing. Namun petugas itu cuek saja. Setelah selesai, petugas pun langsung mengamati ayam-ayam yang mati di kandang Mas Rizky. Setelah dilakukan penelitian, mereka pun menyimpulkan bahwa ada makhluk misterius yang menyerang ayam-ayam milik Mas Rizky. Menurut perkiraan para peneliti, hewan tersebut adalah hewan sejenis anjing, namun memiliki gigi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan ada siluet bayangan anjing yang tadi terlihat. Tidak ada jejak kaki ataupun bekas pembobolan yang terlihat. Rizky pun dibuat penasaran oleh fenomena tersebut. Maka, dia pun mengajak sahabatnya yang merupakan anggota polisi untuk melakukan investigasi.
Sahabatnya yang bernama Ateng pun setuju, dan nanti malam mereka sepakat untuk melakukan investigasi. Malam pun tiba. Rizky siap dengan senapan berburunya, sementara Ateng membawa pistol Glock miliknya. Suasana malam sangat mencekam, hanya ditemani suara jangkrik dan beberapa serangga malam. Senter yang terang mulai dinyalakan. Lampu di dalam kandang pun juga dinyalakan. Mereka pun mengawasi segala sisi kandang untuk memastikan tidak ada yang aneh. Namun, tiba-tiba pohon pisang yang tak jauh dari kandang bergoyang-goyang. Mereka pun mengarahkan senter ke sana. Tampak sesosok siluet hitam bersembunyi di balik pohon pisang tersebut. Belum jelas wujudnya apa, namun mereka berdua dapat memastikan bahwa sosok tersebut bukanlah manusia. Namun untuk memastikan hal itu, Ateng pun berteriak pada bayangan tersebut. "Cepat keluar kau yang di sana, siapapun itu," ujar Ateng tegas sambil menodongkan pistolnya ke arah rumpun pohon pisang tersebut. Bayangan tersebut mulai bergerak maju menuju tempat di mana Ateng dan Rizky berdiri. Karena di sekitar kandang tempatnya bersih dari semak, mereka dapat melihat dengan jelas sosok yang berbulu dan menyeramkan tersebut. Sosok tersebut memiliki gigi yang panjang dan besar. Gigi taringnya lebih dari 30 cm panjangnya. Makhluk ini berbulu lebat berwarna hitam, tidak memiliki ekor, dan telinganya panjang seperti telinga kambing. Hidungnya besar namun lebih mirip hidung manusia. Sosok tersebut bergerak semakin mendekat. Ateng pun segera menembak makhluk tersebut. Peluru yang ditembakkan tersebut sama sekali tidak melukai makhluk tersebut. Peluru hanya melewati tubuh makhluk tersebut. Rizky juga menembakkan senapannya, namun makhluk tersebut juga tidak terluka. Kali ini peluru menembus badan makhluk itu, namun peluru langsung lenyap. Mereka berdua tetap menembak makhluk tersebut, namun tidak ada satu peluru pun yang berhasil melukai makhluk tersebut. Akhirnya, mereka mulai berdoa, berharap binatang raksasa bergigi besar tersebut bisa lenyap dari hadapan mereka. Dan benar saja, setelah mereka berdoa, hewan tersebut hilang bagai ditelan bumi. Keesokan harinya, mereka melaporkan kejadian ini pada Pak Lurah. Pak Lurah pun segera menjadwalkan doa bersama dan mengundang kiai-kiai yang bisa menangani hal ini. 1 bulan kemudian doa dilaksanakan, dan sampai saat ini makhluk tersebut tidak pernah muncul kembali. Namun, kejadian ini rupanya bukan hanya terjadi di satu tempat saja, namun beberapa orang juga mengaku pernah melihat makhluk ini. Salah satu saksi hidup lainnya adalah Pak Warto. Pak Warto adalah pegawai di peternakan ayam skala besar. Beliau menjaga kurang lebih 20 kandang. Suatu hari, ketika Pak Warto bertugas, beliau melihat bayangan anjing besar. Tetapi Pak Warto tidak mengejarnya, karena beliau mengira anjing tersebut adalah anjing penjaga yang dikirim dari perusahaan pusat untuk menemani dirinya. Namun, begitu anjing tersebut mendekat, begitu terkejutnya Pak Warto. Anjing tersebut rupanya mempunyai badan yang sangat besar. Tinggi badannya sekitar 3 meter. Taring-taringnya tajam dan panjang, sekitar setengah meter panjangnya. Dari dalam mulutnya menggucur darah segar, tampak beberapa ekor ayam di mulut hewan tersebut. Ayam-ayam tersebut mati secara mengenaskan. Tubuhnya robek dan tertancap di gigi-gigi besar sang anjing gaib. Pak Warto yang sedari tadi kaget pun pingsan di tempat. Pak Warto pun kemudian bangun dari tidurnya ketika sudah pagi. Pak Warto pun segera melapor ke pusat dan perusahaan pusat pun segera mengirimkan personil investigasi untuk menyelidiki kasus ini. Setelah personil tiba, mereka pun segera melakukan briefing dan bersiap untuk memburu makhluk tersebut. Malam harinya,
Beberapa orang pun siap dengan senapan laras panjang, jaring, pistol, dan juga tongkat kayu. Mereka pun berkeliling mengitari peternakan yang luas tersebut. Lampu-lampu peternakan juga ditambah agar makhluk tersebut dapat tertangkap basah ketika sedang mengambil ayam ataupun menghisap darah ayam. Setelah itu, mereka berkeliling. Suasana malam itu hening. Serangga-serangga yang biasa menemani di malam hari seakan terdiam, takut akan sesuatu. Semua orang yang berjaga pada malam itu meningkatkan kewaspadaan mereka. Jantung berdegup kencang, nafas semakin cepat, keringat mereka semakin bercucuran. Mereka menunggu makhluk mengerikan itu muncul. Jam 12:30 malam, makhluk tersebut pun muncul dari balik bangunan kosong di sebelah peternakan. Tubuhnya yang sangat besar membuat sebagian orang yang berjaga ketakutan. Namun, tekad mereka sudah bulat dan mengikuti makhluk tersebut. Anjing raksasa ini pun masuk ke dalam salah satu kandang ayam. Tubuhnya menembus dinding bambu kandang tersebut. Semua yang melihat pun semakin ngeri, karena mereka kini tahu mereka berhadapan dengan makhluk apa. Tidak ada sedikit pun dinding dan bangunan kandang yang rusak. Anjing gaib ini pun segera menggigit beberapa ekor ayam dan meminum darahnya. Lalu setelah selesai, bangkai ayam tersebut diletakkan kembali. Makhluk ini agak berbeda dengan yang ditemui Rizky dan Ateng. Namun wujudnya sama-sama menyerupai anjing. Setelah melihat kengerian ini, semua orang pun memberanikan diri untuk mengepung dan menangkap makhluk ini. Satu orang pun memberi aba-aba dan dor. Mereka pun menembak makhluk itu. Beberapa orang juga membentangkan jaring dan menghalau makhluk tersebut. Sementara orang lainnya telah berjaga di sisi luar sambil membawa pentungan. Tetapi secara tiba-tiba, makhluk tersebut menghilang di balik heningnya malam. Kurang dari 5 detik, makhluk tersebut menghilang. Cepat sekali menghilangnya. Mereka pun terheran-heran dan tak lama kemudian, ada telepon dari pusat. Pak Warto sendiri yang menerima teleponnya. Pusat mengatakan bahwa akan ada kiai yang datang untuk mengusir makhluk itu. Seminggu kemudian, Pak Kiai datang ke area kandang di malam hari. Beliau ditemani oleh Pak Warto dan penjaga-penjaga lain segera melakukan doa bersama. Dilanjutkan dengan menyebarkan air ruqyah dan garam ruqyah di seluruh area peternakan. Setelah penebaran garam dan air, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan. Lolongan tersebut terdengar sangat ramai dan keras. Padahal peternakan tersebut jauh dari hutan. Semua baca la ilaha illallah, perintah Pak Kiai. Baca terus sampai suara hilang. Mereka pun berzikir dengan khusyuk. Setengah jam kemudian, suara lolongan anjing itu pun tak terdengar sedikit pun. Sejak saat itu, tidak ada lagi laporan tentang adanya makhluk berwujud anjing di kandang perusahaan tempat Pak Warto bekerja. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.